Informasi pertama bersama saya Nanda Aprilia, Saudara. Kebakaran menghanguskan sebuah toko perabotan rumah di kota Kediri. Toko yang sudah tutup membuat kebakaran terlambat dideteksi warga. Toko perabotan rumah di Jalan Doho, Kota Kediri ludes terbakar pada Rabu malam. Lokasi yang padat penduduk membuat petugas sempat kesulitan untuk memadamkan api. Peristiwa berawal, Saudara, saat warga mencium aroma tak sedap dan asap kabut yang tebal. Setelah ditelusuri, ternyata asap itu berasal dari dalam toko perabotan rumah yang terbakar. Warga harus menebak-nebak sumber kebakaran karena bagian depan toko tertutup rapat. Karena banyaknya perabotan yang terbuat dari plastik, api cepat membesar dan merembet ke seluruh bangunan. Tugas, Saudara, mengerahkan 10 unit mobil pemadam kebakaran untuk menjinakkan si jago merah. Sementara ini belum diketahui pemicu kebakaran. Terus tidak lama juga ada pemadam itu. Tapi kelihatannya dalam sudah besar api ini kelihatannya. Itu berarti apinya mulainya kelihatan dari dalam, Pak, ya? Ya mulai di dalam. Warga sudah tahu kalau yang kebakaran sini, tapi itu kan ditutup. Sebuah pabrik styrofoam di Tabanan, Bali, Rabu malam ludes terbakar. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta. Besarnya kobaran api membuat warga panik lantaran kebakaran semakin membesar dan menghanguskan seluruh barang yang ada di dalam bangunan. Banyaknya barang mudah terbakar, serta masih adanya bahan bakar minyak untuk produksi, membuat api sulit dipadamkan. 10 mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Badung dan Tabanan diterjunkan untuk memadamkan api, dan api baru bisa dijinakkan selama hampir 3 jam. Belum diketahui penyebab kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta lebih. Saudara, gudang ekspedisi di Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur terbakar pada Rabu malam. Diduga kebakaran terjadi akibat putung rokok yang menyambar bahan mudah terbakar. Kobaran api membakar gudang ekspedisi di Jalan Cakung, Cilincing, Jakarta Timur. Api merambat ke isi bangunan dan material mudah terbakar. Besarnya kobaran api, Saudara, membuat karyawan panik. 14 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Sementara itu, kasus kebakaran ditangani kepolisian. Bantuannya dari pihak PLN kebenaran karena listrik masih menyala. Di Karawang, api berkobar membakar sebuah gudang dan 4 rumah di Purwasari, Karawang, Jawa Barat, Saudara. Banyaknya material yang mudah terbakar menyebabkan api sulit dipadamkan. Menurut keterangan saksi, kebakaran pertama kali diketahui warga yang melintas dengan kondisi api sudah besar. Banyaknya material yang mudah terbakar seperti kardus dan juga plastik membuat api sulit padam. Kebakaran diduga diakibatkan oleh korsleting. Mohon bantuannya dari pihak PLN kebenaran karena listrik masih menyala. Mohon izin untuk jajaran PLN daerah Cengkong, Cikampek. Sampai saat ini listrik masih mengalir PLN monitor masih di mana ini? Kan unit PLN, Pak. Ledakan tabung gas terjadi di kompleks perumahan di Jalan Taman Palem Raya, Cengkareng, Jakarta Barat. Akibatnya pemilik rumah terluka dan harus dibawa ke rumah sakit. Ledakan tabung gas menghancurkan sejumlah rumah di Jalan Taman Palem Raya, Cengkareng, Jakarta Barat. Ledakan dipicu regulator yang diduga mengalami kebocoran. Pasca ledakan,
puing-puing terlihat berserakan hingga ke jalan. Akibat kejadian ini, diperkirakan 6 rumah mengalami kerusakan karena ledakan. Polisi datangi lokasi ledakan tabung gas di kompleks perumahan di Jalan Taman Palem Raya, Cengkareng, Jakarta Barat. Dari hasil pemeriksaan, ledakan terjadi akibat kebocoran regulator. Pemasangan regulator yang tak sempurna menjadi penyebab kebocoran. Dalam kejadian itu, 2 orang sempat dibawa ke rumah sakit. Korban ES itu ingin menyalakan kompor untuk masak, ya, untuk masak. Kemudian tiba-tiba terjadi ledakan. Hasil olah TKP awal diduga ada kebocoran dari instalasi pemasangan gas tersebut. Kapal tanker yang sedang melakukan perbaikan di kawasan industri PT ASL Shipyard Tanjung Uncang, Batam terbakar, saudara. 10 pekerja tewas dan puluhan lainnya luka-luka. Kapal tanker MT Federal 2 yang tengah menjalani perbaikan di wilayah industri PT ASL Shipyard Indonesia Batam, Kepulauan Riau terbakar pada Rabu dini hari. 10 orang pekerja tewas, saudara, dan 21 orang mengalami luka-luka akibat kebakaran ini. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran kapal dan untuk saat ini masih fokus pada penanganan korban. Yang kedua kali, Kapolda Kepulauan Riau Irjen Asep Safrudin meninjau puluhan korban insiden meledaknya kapal tanker MT Federal 2. Kapolda Kepri juga berjanji akan melakukan proses hukum apabila ada unsur pidana kelalaian yang mengakibatkan jatuhnya korban. Asep Safrudin bilang, saudara, para korban mengalami luka-luka dan sedang menjalani perawatan intensif di sejumlah rumah sakit. 4 orang yang mengalami luka berat dan untuk korban meninggal dilakukan otopsi di Rumah Sakit Bayangkara. Selain itu, Kapolda Kepri juga memastikan para korban mendapatkan perawatan medis yang layak. Kapolda menegaskan apabila ditemukan unsur kelalaian yang menelan korban jiwa, kepolisian akan memproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sudah diketahui yaitu sebanyak 28 orang. Meninggal berapa? Ada yang meninggal dunia? 10 diantaranya meninggal dunia, 18 masih dalam perawatan. Mudah-mudahan yang 18 ini bisa selamat dan masih dalam perawatan intensif di beberapa rumah sakit. Total korban kapal terbakar sebanyak 31 orang, saudara. Di antaranya 10 orang meninggal dunia, 21 orang luka-luka. Rata-rata korban mengalami luka bakar dan saat ini masih menjalani perawatan intensif. Korban luka dibawa ke 4 rumah sakit di Kota Batam, sedangkan korban tewas dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara.